Kamu tahu rasanya ketika dunia berhenti hanya dalam 1 detik? Itu terjadi padaku saat aku membuka pintu rumah lebih cepat dari biasanya. Aku berharap melihat senyum istriku, tapi yang kulihat malah sesuatu yang membuat seluruh hidupku runtuh. Raka, seorang pegawai kantoran yang hampir selalu pulang larut, jarang sekali menikmati suasana sore. Malam itu ia memutuskan berhenti lebih cepat dari biasanya. Ada rasa rindu yang menumpuk, rasa ingin pulang lebih awal dan memeluk istrinya, Dinda. Ia bahkan sempat singgah di toko bunga, membeli lili putih, bunga kesukaan Dinda yang sudah lama tidak ia belikan lagi. Di sebelahnya, plastik berisi makanan favorit mereka masih hangat, seolah ikut membawa harapan kecil tentang malam yang manis. Meski jalanan kota penuh macet, hati Raka terasa hangat. Ia tersenyum sendiri ketika membayangkan wajah Dinda yang terkejut dan senang. Sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua seperti dulu. Mungkin, pikir Raka, malam ini bisa menjadi awal yang baru. Namun, semua bayangan indah itu mulai retak begitu ia sampai di depan rumah. Ia berhenti beberapa langkah sebelum pintu, merasakan ada sesuatu yang janggal. Lampu kamar padam, padahal biasanya Dinda menyalakan lampu sejak sore. Lebih aneh lagi, dari dalam rumah terdengar suara samar-samar. Bukan suara televisi, bukan suara Dinda bersenandung seperti biasa. Ini suara tawa, pelan tetapi jelas. Dan yang paling membuat dadanya menegang, itu suara 2 orang. Raka berdiri kaku, napasnya tertahan. Bunga lili di tangannya tiba-tiba terasa semakin ringan, seolah kehilangan maknanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Dinda sedang ditemani teman atau saudara. Tapi ada nada intim, nada yang tidak asing baginya. Nada yang dulu hanya ia dengar dari bibir istrinya ketika berbicara padanya. Firasat buruk merayap naik, mengunci dadanya. Ia melangkah lebih dekat, memiringkan kepala untuk mendengar lebih jelas. Dan saat ia menyentuh gagang pintu, tawa itu mendadak berhenti. Senyap. Seperti ada seseorang di dalam yang menyadari. Raka menahan napas ketika keheningan tiba-tiba menyelimuti rumah itu. Tadi ada suara, tawa, bisikan, namun kini semuanya hilang seketika. Seperti seseorang menekan tombol berhenti. Sunyi yang mendadak itu justru membuat jantungnya berdegup lebih keras, memukul dadanya tanpa ampun. Pelan, ia mendorong pintu yang tidak terkunci. Ceklek. Sebuah suara kecil yang biasanya tak berarti, malam itu terdengar seperti ledakan. Raka melangkah masuk, sepatu kerjanya menyentuh lantai dengan gema tipis. Ruang tamu tampak rapi, terlalu rapi. Tak ada tanda-tanda seseorang batang berkunjung. Tidak ada gelas tambahan, tidak ada tas tamu, tidak ada jejak apapun. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Ia bisa merasakannya, kehadiran orang lain. Udara rumah terasa berbeda, lebih hangat, lebih berat. Dari arah kamar, terdengar suara samar. Suara seperti seseorang menarik napas terburu-buru, mencoba menahan suara. Raka menajamkan pendengaran. Dan kemudian, sebuah bisikan terdengar. Sangat pelan namun cukup jelas menusuk telinganya. Tolong cepat, dia bisa saja masuk. Bibir Raka bergetar. Itu suara laki-laki. Laki-laki yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Langkah Raka terhenti di tengah ruang tamu. Ia menoleh perlahan ke arah kamar yang pintunya hampir tertutup rapat, menyisakan celah kecil tempat cahaya lampu meja menerobos keluar. Sekali lagi, terdengar suara lain. Suara yang lebih ia kenal. Suara Dinda. Namun suaranya berbeda. Gemetar, panik, dan tertekan. Diam dulu, nanti dia dengar. Raka menutup matanya sesaat. Seluruh tubuhnya bergetar halus. Bukan karena marah, bukan karena takut, tapi karena kenyataan pahat itu mulai membentuk dirinya sendiri, menggores hatinya dari dalam.
Ia membuka mata, mengambil napas panjang, lalu melangkah menuju kamar dengan berat yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan tepat ketika ia menyentuh pintu kamar, seseorang di dalam berbisik lagi. Lebih dekat, lebih jelas, lebih menyakitkan. "Kamu yakin suamimu gak pulang cepat?" Ucapan itu, "Kamu yakin suamimu gak pulang cepat?" menggema di kepala Raka berkali-kali. Seolah dunia berhenti sesaat. Seolah suara itu memukulnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Tangan Raka yang menyentuh daun pintu mulai bergetar. Bagian dirinya ingin membuka pintu itu seketika dan menyelesaikan semuanya. Namun sisi lain justru menahannya karena ia takut menghadapi apa yang mungkin ia lihat. Beberapa detik ia berdiri terpaku. Dan di tengah keheningan itu, pikirannya mulai kembali pada potongan-potongan kecil yang dulu sempat ia abaikan. Dinda yang akhir-akhir ini sering memalingkan ponselnya ketika ia mendekat. Dinda yang tiba-tiba lebih sering keluar rumah dengan alasan sepele, belanja, ketemu teman SMA, atau sekedar butuh udara segar. Dinda yang sering pulang dengan riasan wajah yang tidak ia kenali, seperti baru mempercantik diri untuk seseorang yang bukan dirinya. Semua itu pernah membuat Raka curiga, tapi ia menepisnya. Ia percaya pada Dinda. Ia selalu percaya. Ia pikir masalah kecil itu hanya bagian dari rumah tangga yang butuh komunikasi. Namun malam ini, di depan pintu kamar itu, semua alasan yang dulu ia buat tiba-tiba terasa seperti kebodohan. Dari dalam kamar terdengar bunyi langkah panik. Sesuatu seperti kursi yang terseret. Kemudian, suara Dinda, pelan dan terburu-buru. "Cepat, sembunyi di belakang." Kalimat itu menghantam dada Raka begitu keras hingga lututnya hampir melemas. Ia menatap pintu kamar yang hanya berjarak 1 langkah darinya. Pintu yang dulu menyimpan tawa, cerita dan kehangatan, kini berubah menjadi penghalang tipis antara dirinya dan kebenaran yang bisa menghancurkan hidupnya. Raka mengencangkan rahang. Air matanya menahan diri untuk tidak jatuh. Ia menarik napas panjang, napas yang terdengar seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Gagang pintu terasa dingin di tangan Raka, meski tubuhnya terasa panas oleh campuran amarah dan ketakutan. Dengan perlahan, ia mendorong pintu itu terbuka. Engselnya berdecit pelan, membuat suasana semakin mencekam. Cahaya lampu meja di sudut kamar menyinari sepotong pemandangan yang langsung menghancurkan hatinya. Dinda berdiri membelakangi pintu. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Di belakangnya, seorang pria buru-buru menarik tangannya dari tangan Dinda. Wajahnya panik dan penuh ketakutan. Pria itu seperti hendak berkata sesuatu, tetapi suaranya tertelan oleh keheningan yang menyesakkan. Raka membeku. Ia tidak perlu melihat lebih jauh. Tidak perlu mendengar penjelasan apapun. Apa yang ia lihat sudah lebih dari cukup. Bunga lili putih yang ia bawa jatuh dari genggamannya. Kelopaknya berserakan di lantai kamar, seperti simbol harapan yang hancur. Dinda tersentak, suaranya bergetar. Raka, ini nggak seperti yang kamu pikir." Raka mengangkat tangan, menghentikannya. Ia tidak ingin mendengar kalimat klise itu. Tidak malam ini. Ia menyapu ruangan dengan pandangan kosong. Spray yang berantakan
Dinda terlihat semakin panik saat melihat air mata di pipi Raka. Air mata yang jarang sekali muncul, bahkan dalam pertengkaran besar sekalipun. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan suaminya. "Raka, dengar aku dulu, tolong!" Namun Raka mundur lagi, lebih jauh kali ini. Gerakan kecil itu membuat Dinda terdiam. Sementara pria asing itu berdiri kaku, seperti seseorang yang menunggu hukuman yang tak bisa ia hindari. Raka mengusap wajahnya, menahan nafas yang terasa berat di dada. Ada begitu banyak kata yang ingin ia ucapkan. Marah, kecewa, bingung, namun tidak ada satupun yang keluar. Suara yang akhirnya terdengar justru lembut, namun penuh luka. "Berapa lama?" Dinda memejamkan mata, rahangnya bergetar. Ia tahu kebohongan tidak akan menyelamatkannya lagi. Tiga bulan. Jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Jawaban itu menghantam hati Raka. 3 bulan, 90 hari. Waktu di mana ia bekerja keras, pulang larut, berusaha menabung untuk masa depan mereka, sementara Dinda berbagi waktunya dengan orang lain. Raka tertawa kecil, tawa getir yang membuat Dinda menangis. Pria itu akhirnya membuka suara. Suaranya gugup, namun berusaha sopan. Ini semua salah saya. Saya dan Dinda..." "Diam!" Raka menatapnya dengan mata penuh kemarahan yang tertahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi kemarahan yang lebih menakutkan. Diam, dingin, dan penuh kepedihan. "Jangan sebut nama istriku," lanjut Raka dengan suara rendah. Pria itu menunduk dalam-dalam. Dinda mencoba mendekat lagi, suaranya pecah. "Raka, aku salah. Aku merasa kamu sibuk. Kamu makin jauh." Kalimat itu membuat Raka menatapnya lama, sangat lama. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini kosong, seolah ia sedang melihat orang asing. Dengan suara berat, Raka berkata, "Kalau kamu merasa jauh, kenapa kamu gak bicara? Kenapa bukan aku yang kamu cari, tapi dia?" Dinda menangis makin keras. Pria itu memalingkan wajah, merasa malu dan bersalah. Raka menarik nafas dalam. Ia melihat ke sekeliling kamar, ke tempat tidur mereka, ke dinding yang penuh foto kebahagiaan lama, lalu ke bunga lili putih yang jatuh dan terinjak tanpa sengaja. Simbol cintanya yang hancur, persis seperti dirinya. Akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, Raka berkata, "Aku gak bisa tetap di sini." Langkah Raka terasa berat ketika ia meninggalkan kamar itu. Seolah setiap tapak kakinya membawa serpihan hatinya yang jatuh satu persatu. Ruang tamu yang tadinya tampak biasa kini terasa asing. Dingin, kosong, dan penuh bayangan pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Dinda menyusul dari belakang. Suaranya pecah, hampir tak jelas karena tangis yang mengguncang. "Raka, tolong jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Aku mohon." Tapi Raka tidak berhenti. Ia terus berjalan ke arah pintu, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Ada rasa sesak di dadanya, seperti ada sesuatu yang menghimpit dari dalam. Namun yang paling menyakitkan bukanlah apa yang ia lihat, melainkan kenyataan bahwa Dinda melakukannya
tanpa sedikit pun ia curiga. Semua kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan detik. Saat tangannya menyentuh gagang pintu depan, Dinda memegang lengan bajunya dari belakang. Pegangan yang biasanya terasa hangat itu kini hanya membuat Raka merasakan dingin yang menembus kulit. Raka, aku salah, aku hilaf, aku cuma butuh kamu, aku cuma merasa kamu jauh akhir-akhir ini. Perlahan, Raka melepaskan tangannya. Bukan dengan kasar, tapi dengan lembut. Lembut yang menyakitkan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah setelah berjuang terlalu lama. Kalau kamu butuh aku, Din, kenapa bukan aku yang kamu cari? Suaranya dalam, gemetar, namun tak meninggikan nada sedikit pun. Dinda terdiam. Lidahnya keluh. Tak ada jawaban yang bisa membenarkan apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain ruangan, pria asing itu berdiri canggung, menunduk dalam, tak berani menatap Raka. Sudah jelas ia menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Raka melihatnya sekilas. Dan dalam tatapan singkat itu, ada rasa sakit yang lebih tajam daripada kemarahan. Karena Raka menyadari, di matanya sendiri, ia bukanlah suami yang gagal, tetapi laki-laki yang tak cukup untuk mempertahankan hati istrinya. Sebuah pikiran yang tidak benar, tetapi pada malam itu terasa sangat nyata. Dinda mulai menangis lebih keras, jatuh berlutut sambil memohon agar Raka tidak pergi. Namun luka itu terlalu dalam, terlalu segar, terlalu tiba-tiba. Raka menghela napas panjang, napas paling berat dalam hidupnya. Ia membuka pintu, udara malam menerobos masuk, dingin dan menyakitkan. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali, menatap rumah yang selama ini menjadi tempat ia menaruh harapan. Aku butuh waktu, katanya lirih, hampir berbisik. Karena malam ini, kamu berhasil menghancurkan semua yang pernah aku percaya. Lalu ia pergi, membiarkan pintu tertutup dengan suara lembut yang terasa lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Di belakangnya, Dinda jatuh dalam tangisan yang tak henti-henti. Dan untuk pertama kalinya, Raka berjalan ke dalam Udara gelap malam tanpa menyambut tahu Raka dengan apakah angin ia dingin akan yang kembali. menusuk. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu terasa seperti menarik jantungnya keluar sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Yang ia tahu hanyalah ia tidak bisa bertahan di tempat yang telah menghancurkan dirinya. Di dalam rumah, tangis Dinda masih terdengar samar. Suara yang dulu menjadi tempatnya pulang, kini hanya menjadi luka yang menggores tanpa henti. Raka berjalan tanpa arah, melewati jalan kecil yang hanya diterangi lampu remang. Ia berhenti di bawah pohon besar dekat taman kompleks, tempat ia dan Dinda dulu sering duduk saat baru menikah. Tempat yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan kenangan yang terasa seperti belate. Ia duduk di bangku tua, menunduk, memegang wajahnya yang panas karena tangisan yang ia tahan. Dan untuk beberapa menit, ia membiarkan air mata itu jatuh bebas. Air mata yang bukan sekedar sedih, tetapi patah, kecewa, dan kehilangan. Ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Dinda muncul di layar. Ia melihat, tetapi tidak menjawab. Ia tidak sanggup. Setelah berusaha menenangkan dirinya, ia mengambil napas panjang. Ia tahu ia harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa hanya lari tanpa arah. Beberapa jam kemudian, ketika tangis Dinda sudah mulai mereda di kejauhan, ia kembali berjalan pulang.
Bukan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk memaafkan, tetapi untuk mengambil keputusan yang paling berat yang pernah ia buat. Saat ia masuk rumah, Dinda sedang duduk di lantai dekat pintu. Wajahnya sembab, tubuhnya bergetar. Pria itu sudah tidak ada. Mungkin sudah diusir atau pergi karena rasa bersalah. Dinda berdiri limbung ketika melihat Raka. "Raka, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku janji, aku nggak akan ulangi." Raka menatapnya lama. Tatapan kosong yang membuat Dinda menangis lagi. Ia kemudian berjalan masuk mengambil koper kecil di kamar dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Dinda memeluknya dari belakang, menangis keras, memohon, mengguncangkan tubuh Raka seolah itu bisa mengubah kenyataan. Namun, Raka tetap diam. Setelah koper tertutup rapat, ia berkata tanpa menoleh, "Din, aku nggak siap tidur di rumah yang bukan lagi rumahku." Dinda jatuh berlutut memegang ujung bajunya. "Raka, aku cuma ingin kamu lihat aku. Aku cuma merasa kamu jauh." Raka akhirnya menoleh. Matanya merah, suaranya pecah. "Dan kamu memilih mengisi tempat itu dengan orang lain. Itu caramu." Dinda menutup wajah, menangis lagi. Raka mengangkat koper itu, berdiri di depan pintu. "Aku butuh waktu. Dan saat ini, waktu itu bukan di sini." Ia membuka pintu. Dinda memegang kusen, mencoba menahannya. Raka menatapnya untuk terakhir kali malam itu. "Aku pergi, karena kalau aku tetap tinggal, kita cuma akan saling menyakiti lebih dalam lagi." Lalu, ia melangkah keluar. Dinda terjatuh, menangis sekeras yang ia bisa, memanggil nama suaminya. Tapi Raka tidak kembali. Tidak menoleh. Tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Raka kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat kota. Tempat yang jauh lebih sempit daripada rumahnya dulu, tetapi terasa jauh lebih damai. Tidak ada tawa palsu, tidak ada aroma parfum asing, dan tidak ada ketakutan bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Ia masih bekerja seperti biasa, tetapi rekan-rekannya tahu ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Senyumnya tidak selebar bulu, matanya lebih lelah, dan ia sering melamun ketika tidak ada pekerjaan. Setiap malam, ketika ia duduk sendirian di sofa kecil apartemennya, Raka merenung tentang apa yang terjadi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Di mana letak salahku? Apakah aku kurang mencintainya? Atau aku terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa dengan masa kini?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya. Namun pada suatu malam, ketika ia menatap keluar jendela dan melihat lampu kota yang berkelap-kelip, sebuah kesadaran mulai muncul. Pengkhianatan bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kadang, pengkhianatan hanya terjadi karena seseorang berhenti berjuang tanpa memberitahu pasangannya. Mungkin Dinda merasa kesepian. Mungkin ia merasa Raka jauh. Namun sekalipun begitu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengkhianati kepercayaan seseorang yang mencintaimu. Raka menutup matanya, membiarkan kesadaran itu menenangkan luka yang selama ini ia bawa. Di waktu yang sama, Dinda beberapa kali mencoba menghubunginya. Pesan yang berisi permintaan maaf, penyesalan, bahkan harapan untuk memperbaiki semuanya. Namun Raka belum menjawab satupun. Bukan karena benci, tetapi karena ia tahu hatinya belum siap. Suatu hari, ia akhirnya membuka pesan Dinda. Tulisan itu pendek, sederhana, tetapi penuh kekedihan. "Kalau kamu tidak mau kembali, aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu,
Aku menyesal, dan aku kehilangan kamu. Raka menatap pesan itu lama. Lalu ia mengetik balasan perlahan, hati-hati, memastikan setiap kata lahir dari ketulusan, bukan amarah. Din, aku juga kehilangan kita. Tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh.